Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Markas Besar Aliansi Api Tak Berujung, Wilayah Api Tak Berujung. Tianlong, Difeng, hati-hati jangan menginjak bunga-bunga ini. Pada saat ini, wilayah Api Tak Berujung masih mewarisi kemakmuran masa lalu. Mu Yingying pergi bersama Xiao Yan, Suner dan Cailin sibuk sepanjang hari di lautan reinkarnasi, mengumpulkan informasi seperti klan naga, dan Yun Yun bertanggung jawab untuk menangani wilayah api yang tak berujung, ukuran penting. Setelah berurusan dengan banyak hal yang membosankan, Yun Yun datang ke halaman belakang sendirian, perlahan menjalankan kekuatan di tubuhnya, seolah-olah dia memata-matai yang disebut Dewa Bunga. Di halaman belakang juga terdapat dunia laut bunga setinggi ratusan meter. Tempat ini diaspal oleh Yun Yun dengan kekuatan Dewa Bunga, telah menjadi tempat peristirahatan Yun Yun di hari biasa, yang sejalan dengan sifat acuh tak acuh Yun Yun. Tidak, kedua lelaki kecil, Tianlong dan Difeng, berlarian, dan tawa seperti anak kecil sangat ceria. Setelah beberapa saat, Yun Yun perlahan membuka matanya dan menghela nafas pelan. Tampaknya mengandalkan kekuatannya saat ini dari peringkat reinkarnasi ke-6 untuk melihat segel Dewa Bunga. Dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali, untuk memata-matai jalan menuju rumah dewa. Tapi Yun Yun yakin bahwa Dewa Bunga ini segel adalah warisan kediaman Dewa Bunga Dewa. Masih belum ada cara untuk menemukan jalan sekarang, dan itu misterius. Nyonya, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Segera, kekosongan di lautan bunga menggeliat sedikit, dan sosok hitam yang cerdik muncul di antara mereka. Penguntit, ini adalah pasukan rahasia yang telah direncanakan oleh 4 gundik secara diam-diam sejak bencana di domain api tanpa akhir. Jumlah keseluruhannya hanya beberapa lusin orang. Meskipun sebagian besar kekuatan mereka berada di tingkat reinkarnasi, mereka lebih baik daripada kesetiaan, dan metode yang mereka kembangkan sebagian besar beberapa teknik siluman dan penyembunyian telah menjelajahi banyak informasi berharga untuk medan api tak berujung sepanjang hari. Lanjutkan. Yun Yun mengayunkan tangannya untuk menutupi tubuh mereka berdua. Hal semacam ini dirahasiakan dan secara alami tidak dapat diketahui oleh orang luar. Salah satu kekuatan yang tidak yakin apakah akan bergabung dengan aliansi api tak berujung, Sekte Roh Surgawi telah menghilang. Penjaga itu berbicara dengan suara rendah. Jelas, informasi yang dia katakan sangat rahasia. Bahkan jika itu adalah agen intelijen luar angkasa, itu mungkin akan diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Lenyap, hancur, bisakah dalang di balik layar yang memusuhi klan Xiao akhirnya melawan? Yun Yun berdiri, dan tiba-tiba ada ledakan kewaspadaan di matanya yang indah dan tenang. Klan Xiao dulunya memiliki sekutu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan penurunan klan Xiao, banyak sekutu secara bertahap menjadi terasing. Sekte Roh Surgawi ini adalah salah satu dari 7 kekuatan kuat yang dibawa Xiao Yan ke tempat pertemuan. Kekuatan puncak peringkat reinkarnasi 7 kali lipat suzerainnya bisa sangat diremehkan untuk melenyapkan seluruh kekuatan. Saya khawatir kekuatan tangan hitam di belakang layar, setidaknya untuk mengatakan, harus menjadi peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, atau bahkan lebih kuat. Tidak, Nyonya, dari penyelidikan kami, kehampaan telah rusak dan runtuh, dan seluruh kehampaan telah dihancurkan menjadi sampah. Hanya saja kami menemukan jejak kekuatan ini dari suatu tempat. Sambil berbicara, penjaga mengeluarkan sebuah kotak batu dari bawah jubah hitam. Ini, Yun Yun mengulurkan tangan dan mengambil kotak batu, diam-diam membukanya, tetapi melihat busur abu-abu guntur tergeletak dengan tenang di dalamnya. Bahkan jika busur petir ini tidak memiliki kekuatan serangan saat ini, itu penuh dengan rasa keakraban yang kuat. Kekuatan guntur dari Raja Guntur. Bagaimana bisa? Bukankah Tuan Lei dan murid-muridnya mundur di dunia hantu? Dalam sekejap, sentuhan kegelisahan perlahan menyebar ke hati Yun Yun. Hari ini, kekuatan aliansi api tak berujung hampir tidak dapat menempati peringkat di antara kekuatan puncak di dunia 1000 besar, dan hampir hanya di tengah. Jika pada saat ini, ditemukan bahwa penghancuran Sekte Roh Surgawi adalah terkait dengan Endless Flame Alliance, saya khawatir mereka yang berada di belakang layar akan melakukannya karena alasan ini, dia akan sepenuhnya menyerang Endless Flame Alliance. Aliansi api tak berujung hari ini belum menyelamatkan banyak senior di lautan reinkarnasi, dan klan naga dan dunia bawah belum diselamatkan. Jika diserang saat ini, itu mungkin bencana nyata.
Aku tahu tentang ini. Ingat, jangan katakan itu kepada siapapun kecuali aku. Setelah beberapa saat, Yun Yunyu mengepalkan tangannya erat-erat dan memadamkan busur petir, dan selalu ada perasaan tidak nyaman di benaknya. Yun Yun tahu bahwa masalah ini palsu, tetapi dia masih cemas. Apa yang dibutuhkan orang-orang di belakang layar hanyalah alasan yang masuk akal. Ya, bawahan pensiun. Penguntit perlahan pergi, dan ketenangan dipulihkan di sini. Masih sedikit untuk berhasil, jangan biarkan apapun terjadi pada saat ini. Yun Yun melihat dunia bunga ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa perlahan. Di penjara iblis kota kedua, kekuatan suci brilian yang tak terbatas tersebar di mana-mana, dan di seluruh kehampaan. Pada saat ini, ada dua sosok cantik dari udara tipis. Mu Yingying dan Yao Ji. Senior, terima kasih. Saat berbicara, Mu Yingying benar-benar membungkuk dan melakukan upacara standar. Dengan peningkatan senjata ilahi dan kekuatan segel reinkarnasi, peringkatnya telah melonjak ke peringkat reinkarnasi ke-6. Melihat Yao Ji di depan saya tiba-tiba menemukan bahwa penampilan dan postur yang terakhir telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Tubuh ramping dan ramping, rambut ungu aneh jatuh secara vertikal seperti galaksi, dan pada gaun ungu, ada pola indah yang tak ada habisnya. Polanya sedikit berkedip, dan bahkan dipenuhi dengan gelombang suci yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh sosok itu tampak luar biasa kuat. Kecantikan dan penampilan Mu Yingying sudah dalam keadaan cantik, tetapi ketika menghadapi Yao Ji, dia juga sedikit lebih rendah. Piano suci telah diintegrasikan ke dalam tubuh Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi ingat bahwa Anda perlu berlatih lebih banyak, dan dengan kekuatan Anda, itu sudah cukup untuk meledak menjadi kekuatan hebat yang bagus. Ini adalah keterampilan bertarung, tidak ada gunanya bagiku, aku akan memberikannya padamu. Saat berbicara, bulu mata tipis Yao Ji berkedip, dan gulungan penuh cahaya ungu mengalir ke tangan Mu Yingying. Terima kasih, dunia memanggilku Our Lady, jika kamu tidak menyukainya, maka dia akan menjadi putriku di masa depan. Yao, ibu, melihat Mu Yingying, yang benar-benar tidak siap dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti anak kecil, Yao Ji juga tersenyum perlahan. Gadis ini, apakah itu hidup atau pengalamannya, terlalu mirip dengan dirinya sendiri. Latihan semacam ini hanya beberapa keegoisan Yao Ji. Lagi pula, ketika mereka bersama Raja Suci, mereka tidak memiliki anak di bawah komando mereka. Ledakan. Segera, penjara penekan iblis bergidik dalam kehampaan, guntur bergulir bersiul dengan suara rendah, mengguncang dunia, dan dua napas besar perlahan terbangun. Apakah penutupan berhasil? Tingkat reinkarnasi tingkat 8 dan tingkat reinkarnasi tingkat 6 tidak buruk. Bangunkan pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi di masa depan, dan kamu akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pusat dunia manusia dan menyelamatkan keluarga Xiao. Melihat dua sosok di depannya, Yao Ji tertawa pelan. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Sepertinya ada banyak perubahan di dunia ini. Tentu saja, masih ada beberapa hal penting yang menunggu kita. Jangan khawatir, karena kursi ini telah meninggalkan bea cukai. Wajar bagi mereka yang berada di belakang layar untuk membayar harga yang mahal di masa depan. Beberapa orang tersenyum tulus, meninggalkan penjara penindas iblis, dan setelah menyampaikan beberapa berita kepada keluarga peri api, mereka langsung pergi ke wilayah api tak berujung jelas. Tindakan selanjutnya harus dipercepat. Di dunia gelap di dunia manusia, pada saat ini, sosok putih bermandikan cahaya api tiba-tiba membuka matanya yang tertutup, dan tampaknya ada beberapa fluktuasi kuno yang tidak jelas di mata itu. Setelah itu, raungan yang menusuk hati bergema di langit, Yao Ji tidak mati. Domain api tak berujung. Wilayah api tak berujung yang makmur telah memprovokasi banyak makhluk di dunia besar untuk mencoba bergabung dengannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit tempat aman di bawah bencana hari ini. Penduduk asli di wilayah api tak berujung juga percaya pada Xiao Yan, dan mereka membangun patung Xiao Yan di benua masing-masing untuk memujanya. Jika kamu ingin menyembah Tuan Xiao Yu, pergilah ke Aula Yanlun di depan. Ini adalah area terlarang di belakang, dan tidak ada yang bisa menunggu untuk masuk. Di markas Endless Fire Territory, seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang menyapu pintu dan melihat sosok mencurigakan yang terburu-buru keluar masuk aula dari waktu ke waktu, mau tidak mau memarahi. Orang ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi dia selalu membuat dirinya merasa aneh. Hei,
Maafkan aku senior tua, karena Tuan Xiao Yu sangat kuat. Tidakkah kamu ingin melihat lebih banyak tentang kehidupan dan perbuatan Tuan Xiao Yu, dan belajar seperti dia? Pria berwajah kurus itu memandangi patung Xiao Yan di aula, menoleh dan tersenyum pada lelaki tua di pintu. Ngomong-ngomong, senior, apakah kamu punya cerita lagi tentang Tuan Xiao Yu? Saya ingin melihat dan mempelajarinya dengan baik. Ayo pergi, ini adalah area terlarang, bukan untuk orang biasa. Buku dan perbuatan Tuan Xiao Yu semuanya ada di pavilion buku tak berujung. Aku akan membawamu ke sana. Hei, terima kasih. Saat berbicara, cermin terang keluar dari lengan orang ini, dan sepertinya menyerap beberapa kekuatan. Kekuatan itu sepertinya memenuhi cermin, tapi sayangnya itu hanya diisi dengan jejak. Saat keduanya berjalan, beberapa pikiran buruk berkelebat di hati mereka, sepertinya identitas kedua orang ini, atau kekuatan yang mereka miliki di tubuh mereka, bukanlah orang biasa. Markas besar domain api tak berujung. Aku sudah menunggu untuk bertemu senior Yaoji. Di aula nyonya, 4 nyonya, tuan dan murid Xiao Yan dan Yaoji, total 7 orang berkumpul di sini. Setelah penjara penindas iblis berakhir, keberadaan Yaoji tidak mengganggu terlalu banyak orang kuat, bagaimanapun juga, dia harus waspada terhadap orang misterius itu. Tidak apa-apa, melihat bahwa keempat wanita di depan mereka tidak tertandingi dalam penampilan mereka sendiri, ledakan kejutan tiba-tiba muncul di mata indah Yaoji. Xiao Yan ini tampaknya tidak hanya luar biasa dalam bakat dan kekuatan, tetapi bahkan karakternya yang sombong, juga jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa dari klan Xiao. Senior sudah meninggalkan Bea Cukai, apa rencana selanjutnya? Di antara 4 putri, Kailin adalah orang yang paling mengingat masalah ini. Perbaiki dulu sedikit, lalu pergilah ke lautan reinkarnasi untuk membangunkan pembangkit tenaga listrik kuno yang telah tidur lama. Pada saat itu, Endless Flame Alliance memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam situasi puncak dunia 1000 besar. Selanjutnya, saya khawatir ini adalah klan naga, atau ini tentang dunia bawah. Ekspresi Yaoji sedikit bermartabat. Jelas, itu bukan tugas yang mudah untuk mengembalikan kekuatan puncak peringkat reinkarnasi kuasi 9. Ngomong-ngomong, senior, apa yang sebenarnya perlu dilakukan pada tahap kedua dari perbaikan penguasa Zushan? Xiao Yan mengangguk dalam diam, apa yang dikatakan Yaoji tentu saja merupakan solusi terbaik yang telah mereka negosiasikan. Namun, Xiao Yan masih memiliki banyak kekhawatiran di hatinya tentang alat ilahi, penguasa eksekusi dewa, jadi dia hanya bisa bertanya dengan keras. Lagi pula, benda ini adalah salah satu kartu asnya sekarang, identitas Yaoji istimewa, saya khawatir dia akan tahu beberapa metode yang layak. Perbaikan penguasa eksekusi dewa, aku telah mendengar Raja Suci menyebutkannya secara kebetulan, premis dari perbaikan itu adalah membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9 yang nyata untuk dilaksanakan. Yaoji mengingatnya sebentar, dan kemudian mengatakan berita itu dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kita masih harus menemukan kuali Dewa Api terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9 yang sebenarnya, di seluruh dunia 1000 besar, mungkin hanya dimiliki oleh kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan domain api tak berujung dan posisi mereka berada di sisi yang berlawanan. Flame God Cauldron, bagimu, ini adalah kekuatan yang bagus. Pergi, pasti ada sesuatu yang tidak jelas menunggumu di suatu tempat. Yaoji berkata sambil tersenyum, dia sepertinya tahu beberapa berita tentang kuali Dewa Api. Pergi, kami akan mengurusnya di sini. Ketika Anda kembali, Anda dapat berangkat ke Laut Samsara. Keempat gadis itu melihat tatapan bingung di mata Xiao Yan, dan buru-buru berbicara dengan lembut. Ya, Nabi akan memberitahu pemimpin masing-masing untuk mempersiapkan Laut Reinkarnasi, dan menunggu saya untuk kembali. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan diam-diam meninggalkan wilayah api tanpa akhir. Dia adalah satu-satunya yang tahu lokasi kuali Dewa Api, dan dia secara alami tidak akan membiarkan orang lain pergi bersamanya untuk hal-hal penting seperti itu. Hei, Tuan, kalian tua harus tinggal di wilayah api tak berujung. Kecuali beberapa dari kita, tidak ada yang tahu kedatanganmu. Setelah kepergian Xiao Yan, Xiao Yi juga tersenyum dengan rajin. Untuk sementara waktu, keempat putri dan tuan dan murid Yaoji perlahan membahas situasi saat ini dan klan alien jahat yang telah dalam keadaan tenang. Di luar alam,
tanah gelap dan mati dari 10.000 hantu. Ya Tuhan, tentara kita telah dikumpulkan. Roh jahat hitam berlama-lama di dunia ini, dan roh jahat itu membubung ke langit, membuat orang-orang bergidik. Meskipun Perang Dunia Kedua telah dimulai, kita telah diam-diam mengumpulkan kekuatan di luar dunia. Aku tidak bisa memikirkan orang-orang di pusat dunia manusia yang tidak bisa duduk diam dan memimpin dalam menyerang kita. Kali ini, mari kita nyatakan perang sepenuhnya. Dewa jahat kedua, dewa jahat ketiga, patuh. Bawahan ada di sini. Perintahkan kalian berdua untuk menyerang Dakiangong. Petik 2 petik 2. Sisanya milik kami, bergabunglah dengan kami untuk menyerang Laut Samsara. Ya, suara iblis agung yang perkasa bergema di seluruh dunia, dan kekuatan di sini penuh dengan kekuatan, tetapi sangat kuat. Tuan Suci, pelindung di kota pertama penjara iblis, Fa masih ditekan oleh Ratu Malaikat sebelumnya. Penjara iblis kota pertama, cepat atau lambat aku akan pergi. Reinkarnasi sangat penting, kita harus memimpin dalam menghancurkan orang-orang kuat yang tinggal di dalamnya. Begitu mereka dihidupkan kembali, langkah kita untuk menguasai dunia di luar wilayah akan menjadi jauh lebih lambat. Menyerang, suara perkasa dari langit dan bumi menyapu, dan pasukan hitam dibagi menjadi puluhan tim, bergerak menuju dunia 1000 besar. Dan dengan melonjaknya bayangan jahat ini, ada beberapa suara kecil yang keluar dari beberapa tempat inti dari suku jahat di luar wilayah tersebut. Pertama, hal-hal yang Anda minta untuk saya selidiki telah diidentifikasi. Mengatakan, penguasa dunia di pusat dunia manusia tampaknya merencanakan sesuatu dengan kerajaan malaikat. Orang ini selalu dihantui, dan masalah ini selesai. Kamu akan menyerang dunia bawah. Fluktuasi di dunia bawah baru-baru ini tampaknya sedikit tidak biasa. Pembangkit tenaga listrik yang sedang tidur di lautan reinkarnasi hanyalah andalan dari ribuan dunia yang hebat, dan dunia bawah sudah cukup untuk mengancam keberadaan di luar wilayah kita, mengerti? Pertama, darah keluarga Xiao masih tersisa di pusat dunia manusia. Pemimpin dunia manusia pasti tidak akan membuat kesalahan. Ketika dia mencoba melenyapkan keluarga Xiao dan yang lainnya, dia pasti telah membuat kesalahan, rencana yang sempurna. Mengapa kamu harus begitu cemas? Yang saya butuhkan bukanlah kebetulan, mungkin, yang saya butuhkan adalah kepastian yang lengkap. Saya tidak ingin mengalami kedua kalinya seperti situasi pada Perang Dunia Pertama, mengerti? Tapi banyak Seon di Sein Rache sudah sedikit tidak puas dengan tindakanmu. Jika kamu tidak setuju, bunuh saja. Perang Dunia Kedua adalah kesempatan terakhir kita. Dan jangan lupa, tidak peduli seberapa kuat keluhan antara pusat alam manusia dan klan Xiao, ketika menghadapi pasukan jahat kita, mereka akan berbagi kebencian yang sama. Tidak ada telur yang sudah jadi di bawah sarang. Ya, salah satu wilayah dunia manusia, Tianwaitian, terdaftar sebagai tempat terlarang oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada banyak Seon di seluruh dunia 1000 besar, hanya sedikit orang yang tahu lokasi spesifiknya. Menurut catatan kuno dunia 1000 besar, sejauh ini, tidak ada yang bisa pergi dengan aman setelah masuk ke sini, apakah itu secara kebetulan atau sengaja masuk ke sini. Bahkan jika kekuatan yang terakhir telah mencapai dunia ini, puncak, hasil akhirnya tidak lain adalah jatuh. Ini adalah jadi yang membuat banyak pria kuat di dunia merasa takut, dan bahayanya tampaknya lebih tinggi daripada iblis kota pertama. Xiao Yan sendirian, dengan bantuan sarana spasial jarak jauh Yao Ji, dan dengan bantuan koordinat spesifik langit dan langit luar di tubuhnya, dia tiba-tiba menyapu ruang kuali Dewa Api. Kuali Yanshan dikenal sebagai artefak ilahi 7 alam oleh 1000 besar dunia karena itu adalah satu-satunya artefak ilahi yang diakui oleh 7 alam. Kekuatan termasyhur dan pencapaiannya yang luar biasa dihormati oleh banyak makhluk, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Asal-usul, dan pendiri. Ketika Xiao Yan mendekati bagian dari langit dan bumi ini, selalu ada suara samar di tubuhnya yang memanggilnya. Itu adalah suara samar dari kedalaman tubuh Fen Jue, dan sepertinya itu memandu arah Xiao Yan. Mungkinkah ada hubungan yang tidak jelas antara kuali Dewa Api ini dan Fen Jue? Di lorong gelap, Xiao Yan bergerak cepat, dan untuk sementara dia hanya bisa berpegang pada tebakan di benaknya dan bergegas menuju tujuannya. Ketika kegelapan tak berujung memudar dari matanya, pemandangan di depan Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dunia kematian terungkap di depannya. Dunia ini tersapu oleh api, dan di sekelilingnya ada jejak pucat dari api yang menyala. Bahkan sekilas,
Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan pusingnya. Yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa seluruh gambaran dunia kematian seperti itu adalah pegunungan primitif yang menakutkan. Seluruh tubuh pegunungan asli penuh dengan warna putih, dan bahkan pohon-pohon yang seharusnya subur dan hijau, sebenarnya samar-samar memancarkan krisis yang luar biasa hebat. Ekspresi Xiaoyan serius, kecepatannya meroket, dan dia berkedip di pegunungan primitif seperti awan dan air, mencari posisi kuali Dewa Api. Bahkan jika aura di sini berbahaya, perlu untuk menemukan lokasi kuali Dewa Api sesegera mungkin, dan tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Xiaoyan tahu bahwa informasinya tentang Yan Shending hanya tahu lokasi ruang ini, dan untuk lokasi spesifik artefak ilahi, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Di atas pegunungan primitif ini, ada bahaya yang tidak diketahui di mana-mana. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, bahkan kekuatan Xiaoyan saat ini akan merasakan krisis yang sangat serius. Tidak lama kemudian, dengan kekuatan jiwa yang besar dan api suci, dia perlahan-lahan datang ke sudut pegunungan yang relatif sempit dan gelap. Tempat ini dikelilingi oleh pohon-pohon putih yang tak terhitung jumlahnya, dan tersembunyi. Jika bukan karena rasa kuali Dewa Api Seng Yan, saya khawatir Xiaoyan akan sangat mudah tersesat di sini, apalagi menemukan daerah aneh ini. Ketika saya datang ke sudut dan melihat ke bawah, cahaya redup sangat dingin. Melihat sekeliling, tampaknya menjadi lembah yang gelap dan dalam di bawah, tetapi setelah harus menonton sebentar, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan, dan ekspresinya langsung menjadi aneh. Sepertinya, panggilan yang berasal dari Fen Jue ditransmisikan dari lembah yang dalam di bawah. Turun dan lihatlah, jika tidak bisa, pergi dulu. Setelah ragu-ragu sebentar, tubuh Xiaoyan berguling dengan api 9 warna, dan aura reinkarnasi yang agung muncul di sampingnya, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia jatuh ke lembah yang dalam di bawah. Lembah yang dalam ini sangat aneh. Dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang meresap, mustahil untuk mendeteksi misterinya. Tidak peduli kekuatan apa yang ditampilkan Xiaoyan, itu akan ditelan oleh lembah yang dalam. Kecepatan turunnya Xiaoyan sangat lambat, pada saat ia turun, Xiaoyan hanya merasa seluruh tubuhnya ditelan oleh kekuatan aneh, dan ia jatuh ke daerah asing lagi. Lingkungan lembah yang dalam gelap gulita, bahkan jika itu adalah nyala api suci 9 warna, pancaran yang dilepaskan di sini sama lemahnya dengan pancaran kunang-kunang, dan akan benar-benar padam kapan saja. Sama seperti Xiaoyan bingung, embusan angin tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, banyak binatang aneh dengan bentuknya muncul dari udara tipis. Fluktuasi pada binatang ini misterius dan membingungkan, ke dalam hati. Merobek, binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya bersenandung dan meraung, mata berdarah dan serakah mereka tertuju pada Xiaoyan secara langsung, seolah-olah mereka gembira ketika melihat makanan mereka. Minggir, Xiaoyan bingung untuk sementara waktu, tekanan meningkat pesat, dia hanya bisa mendengus dingin, kekuatan penghancuran peringkat reinkarnasi ke-8 menyebar, dan baru saja, binatang aneh ini nyaris tidak terguncang kembali. Di antara kekuatan penghancur, tidak ada kekurangan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa yang besar, tampaknya mengandalkan efek dari dua kekuatan, makhluk asing ini telah ditolak. Menekan kebingungan di hatinya, tubuh Xiaoyan perlahan jatuh, dan beberapa menit kemudian dia mencapai dasar lembah. Tempat ini hanyalah jedi yang seharusnya tidak ada di dunia. Semburan warna putih di tanah di dasar lembah sangat menakutkan, dan ada tulang dan puing-puing yang suram di mana-mana. Udara di sekitarnya samar-samar mengungkapkan kejahatan yang ganas dan menyeramkan, dan seluruh ruang tampak jahat. Tidak bisa bergerak, ini penghalang ruang angkasa. Tidak, bukan penghalang ruang yang sederhana. Dalam kekosongan dasar lembah yang tidak berwarna dan transparan di depannya, sepertinya ada beberapa kekuatan di luar kognisi Xiaoyan yang mengisolasinya dan memblokir gerakan Xiaoyan. Api, puff. Dia memanggil api dan melemparkannya ke penghalang ruang yang tidak berwarna dan transparan. Nyala api itu langsung diuapkan olehnya dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan ilahi tertinggi dari peringkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiaoyan sekarang, dikombinasikan dengan api-api suci 9 warna, dengan kekuatan yang begitu agung, bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak peringkat reinkarnasi 8 kali lipat, dia masih di bawah lembah dunia dengan mudah dihancurkan oleh penghalang ruang misterius. Kecemasan dan keputusasaan perlahan muncul dari benak Xiaoyan. Sebuah tekanan besar tiba-tiba menyebar dari segala arah, dan ada jejak samar menghancurkan dan merobek Xiaoyan.
Kekuatan semacam ini tidak dapat dilawan, tampaknya seluruh tubuh Xiaoyan tidak punya pilihan selain menunggu kehancuran dengan tenang. Berdengung, segera, cincin Kaisar Yan tiba-tiba menyembur keluar, dan segera setelah itu muncul, dia memotong lubang berdarah di lengan Xiaoyan. Darah, sedikit demi sedikit, menetes ke dunia dasar lembah yang gelap ini. Darah, dan bahkan gelombang fluktuasi khusus, baru saja membiarkan kecemasan parah di hati Xiaoyan menghilang. Cincin api Kaisar, ini adalah barang dari Raja Suci, bukan? Menekan banyak keraguan di hatinya, Xiaoyan tidak bergerak, menoleh untuk memindai sekeliling, penglihatannya sangat kabur, dan dia hanya bisa melihat bayangan misterius dan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar dasar lembah. Hanya beberapa menit setelah krisis terangkat, sinar cahaya berwarna darah bergetar tiba-tiba, seolah-olah di bawah tekanan yang mengerikan. Apa itu? Banyaknya misteri dan rintangan membuat Xiaoyan merasa sedikit tergerak. Apakah ini benar-benar tempat di mana Flame God Cauldron disimpan? Mengapa begitu banyak tindakan defensif? Selain itu, di antara tumpukan kerangka di sekitarnya, bahkan ada aura menakutkan samar yang membuat Xiaoyan merasa tergerak. Sekuat keberadaan semacam itu telah jatuh di sini, hanya mengandalkan kekuatan kasar, saya khawatir jalan buntu seperti itu tidak dapat diselesaikan, di lembah yang dalam, ada banyak bahaya. Bahkan kekuatan Xiaoyan saat ini sedikit rumit, tetapi ada intuisi samar di dalam hatinya yang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pertarungan di sini tampaknya direncanakan dengan hati-hati oleh seseorang di sini, seolah-olah menjaga beberapa rahasia yang tidak diketahui secara umum. Krisis rantai demi rantai, merasakan keanehan di lembah yang dalam, kulit Xiaoyan menjadi tenang, iblis di tubuhnya, kekuatan penguasa pembunuh dewa, dan kekuatan lain mulai berkedip sedikit demi sedikit. Di tempat yang sangat berbahaya seperti itu, Xiaoyan tidak berani keberatan. Lagi pula, jika dia tidak hati-hati, meskipun dia tidak akan jatuh di sini, dia akan tinggal di sini selamanya. Dengan bantuan cahaya api lemah Seng Yan, Xiaoyan bergerak hati-hati di lembah yang dalam. Kaisar Yan Ring dan kekuatan darahnya sendiri perlahan-lahan mengelilinginya, seolah-olah mereka menghalangi pendekatan aura aneh itu. Ini, formasi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan samar-samar melihat area berbatu yang sedikit terangkat di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sepertinya sebuah formasi. Ada keheningan yang mati di sekitar formasi, dan tidak ada kehidupan, tetapi di daerah yang dikelilingi oleh formasi, ada gua yang gelap seperti gua. Dari sana, rasa panggilan yang panas terus mengalir. Dengan tebakan ini di dalam hatinya, banyak kekuatan di tubuh Xiaoyan tiba-tiba mendidih. Berjalan dengan hati-hati, tidak sulit untuk menemukan bahwa ini adalah formasi seperti segitiga dengan jangkauan sekitar puluhan meter. Tiga sudut tajam dari formasi segitiga tampaknya memiliki cakram misterius yang muncul dari masing-masing. Tidak ada apa-apa di dis, tetapi dengan persepsi tajam Xiaoyan, dia samar-samar merasa bahwa dis itu diatur dengan aneh, seolah-olah digunakan untuk menyimpan sesuatu. Hal semacam itu mungkin adalah kunci untuk memasuki gua. Merobek, pada saat Xiaoyan ragu-ragu, di lembah gelap di sekelilingnya, tampaknya ada beberapa binatang buas yang dibangunkan oleh Xiaoyan, dan aura mengerikan yang cukup untuk mengguncang Xiaoyan perlahan memenuhi udara. Dan dari jejak bayangan itu, saya khawatir ada lebih dari satu ujung. Ledakan. Kekuatan api suci, darah keluarga Xiao, kekuatan pembakaran, perubahan di matanya, dikombinasikan dengan perubahan kekuatan di tubuhnya, Xiaoyan berteriak pada saat yang sama, tiga kelompok kekuatan melintas di tubuhnya, dan ternyata ketiga cakram itu langsung terisi. Dalam sekejap, sinar cahaya yang menyilaukan menyinari dunia dasar lembah ini. Pada saat ini, semua aura krisis di lembah yang dalam tampak menghilang dalam sekejap. Melihat sekeliling, jadi macam apa yang ada di sini. Tata letak seluruh lembah yang dalam sangat ketat, dan tiba-tiba memiliki efek yang sama dengan aula leluhur klan Xiao mereka. Lembah yang dalam di sini, sebenarnya ada fluktuasi samar dari asal yang sama dari klan Xiao. Gerbang surga terbuka. Dalam sekejap, bisikan kuno yang tampaknya telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul dari formasi aneh di depannya. Semburan cahaya bersinar berkedip, dan Xiaoyan dengan mudah ditelan ke dalamnya. Adapun aura makhluk aneh yang bercokol di tempat ini, saat mereka mengikuti Xiaoyan ke dalam gua, mereka dimusnahkan oleh kekuatan formasi dan menghilang menjadi abu. Aku telah menunggumu untuk bereinkarnasi dalam 100 kehidupan,
dan akhirnya aku menunggumu, keturunan keluarga Xiao. Dan ketika Xiao Yan menyapu ke dalam gua, nada rendah keruh yang tahan lama sebenarnya perlahan menghilang ke lembah yang dalam. Dengan hilangnya suara ini, semua kekuatan yang tersisa di seluruh lembah yang dalam benar-benar menghilang. Tampaknya tidak peduli seberapa kuatnya, di bawah kekuatan semacam ini, hanya ada akhir yang menyedihkan. Kekuatan suci luar biasa yang diisi oleh suara ini terlalu menakutkan. Tanpa kekuatan kegelapan dan kekuatan bahaya yang menakutkan, lembah yang dalam di sini tidak berbeda dengan lembah biasa. Satu-satunya perbedaan adalah lembah itu dipenuhi dengan mayat dan puing yang tak terhitung jumlahnya, termasuk jejak manusia dan naga dan burung phoenix. Ada banyak bahaya di area kehidupan yang terbatas, tetapi peluang yang penuh dengan mereka cukup untuk membuat banyak orang kuat cemburu. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak seberuntung Xiao Yan. Ini, setelah mengalir ke dalam gua, Xiao Yan merasakan dunia berputar untuk sementara waktu, dan kemudian dia tenggelam ke dalam dunia putih bersih. Dunia ini seperti ilusi, dan bahkan tidak ada jejak energi langit dan bumi di sekitarnya. Pada pandangan pertama, keagungan roh kuno tetap ada di hati Xiao Yan, dan dia menakjubkan. Di dunia di depannya, hanya ada raksasa gelap dengan puluhan ribu kaki di depan Xiao Yan. Raksasa ini menutupi matahari dan tampaknya tidak dapat mendeteksi wajah sebenarnya dari yang terakhir dengan penglihatan dan persepsi. Tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa di atas raksasa ini, ada suara yang membuat Dianji berdengung gelombang kuno. Fluktuasi yang tidak jelas seperti itu seperti menemukan tuan mereka yang telah lama hilang. Sesyah, Kaisar Yanring tidak memiliki roh, tetapi pada saat ini, itu seperti naluri, perlahan-lahan mendorong tubuh Xiao Yan. Seperti itu, jelas bahwa dia ingin Xiao Yan memanjat langit dan mencapai akhir. Pergilah. Melihat ini, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia menjilat lidahnya yang kering, dan api yang langka akhirnya muncul dari matanya. Fen Jue, kuali Dewa Api, bahkan di Yan Jie, Raja Suci, sepertinya ada hubungan misterius antara keempatnya. Memenjarakan kekosongan, tidak dapat menggunakan kekuatan terbang apapun. Bisakah kamu hanya berjalan kaki? Berjalan perlahan, saya merasakan aura yang seharusnya bukan milik dunia ini, memenjarakan semuanya di sini. Tampaknya di dunia yang aneh di sini, Anda hanya bisa bertindak sesuai dengan aturan nafas ini. Retakan, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melangkah maju dan naik langsung di sepanjang tepi raksasa. Lengannya menggenggam raksasa itu dengan erat, dan pergelangan kakinya sama kuatnya di atasnya, mengerahkan sedikit kekuatan, meskipun kecepatannya sangat lambat, tetapi ia mampu memanjat ke ujung sedikit demi sedikit. Meskipun penampilan dan kecepatannya sangat memalukan, ketika tubuhnya melekat pada raksasa ini, api suci 9 warna, Susenki, dan bahkan Fen Jue di tubuh Xiao Yan menjadi sangat sunyi, seolah-olah kekuatan mereka terisolasi dan disegel sementara. Oleh itu, yang bisa aku andalkan sekarang hanyalah kekuatan fisikku sendiri dan kekuatan transformasi Dewa Naga. Setelah bergerak beberapa saat dan menyentuh jarak puluhan meter, hati Xiao Yan sedikit dingin oleh sentuhan dingin di sekitarnya. Tampaknya inti dari raksasa ini, adalah alat besi perunggu. Apalagi Xiao Yan merasa benda ini sepertinya menyerap kekuatan di tubuhnya. Tanpa menunggu Xiao Yan menyadarinya, di celah antara tubuh dan raksasa itu, sebuah pola gelap tiba-tiba mulai berkedip. Garis hitam pekat awalnya kusam dan kusam, tetapi dengan kontak Xiao Yan, tampaknya ada beberapa gambar yang berkedip di garis saat ini. Tubuh bergetar untuk sementara waktu, dan nyala cian tiba-tiba terpisah dari tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi batang kayu yang dikelilingi oleh api cian, yang ternyata langsung cocok dengan pola hitam pekat ini. Mungkinkah, ini kuali Dewa Api? Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, hati Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semangat juang yang tinggi. Saat baris pertama dipenuhi dengan nyala api ini, Xiao Yan juga samar-samar bisa menemukan bahwa tempat di mana dia baru saja memanjat memiliki makhluk suci yang agak kuno dan misterius yang perlahan berjalan. Apa yang keluar adalah kaki pilar batu berwarna perunggu. Menggabungkan penampilan kuali Yanshen yang dia gunakan sebelumnya, tidak sulit untuk ditebak. Saya khawatir barusan, itu adalah salah satu dari beberapa tripod kuali Yanshen. Setelah mengetahui berita seperti itu, ledakan ekstasi muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menekan kegelisahan, wajahnya tenang, dan dia diam-diam menekan kecepatan pendakiannya. Dengan semangat juangnya saat ini, dia melompati jalan ini.
Kuali raksasa itu hanya masalah waktu, beberapa menit kemudian, ia melompat ke kejauhan lagi dan tiba di sisi pola hitam pekat kedua. Tiba-tiba, pemandangan yang sama perlahan muncul. Api kaki dipisahkan dari tubuh Xiao Yan lagi, dan segera dituangkan ke dalam garis-garis gelap di sekitarnya tanpa ragu-ragu, berubah menjadi pola suci kuno yang sangat kabur, yang berkedip-kedip. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan bahwa pemisahan ini tidak berdampak pada kekuatan dan api sucinya sendiri, sepertinya itu hanya aura api suci yang sangat lemah. Dengan injeksi dua nyala api, raksasa purba yang sedingin es ini tampaknya perlahan-lahan mengungkapkan gambaran lengkapnya. Api suci ke-34, api iblis hati yang membara. Namun, pada saat ini, tidak ada api yang muncul di garis tubuh tripod, tetapi ada gerakan yang sangat besar, seolah-olah memanggil sesuatu. Alam iblis, tempat Raja Bulan Darah berada. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya menemukan artefak ilahi ini dan mulai mengaktifkan kuali Dewa Api. Maka kursi ini akan membantumu. Yang mulia Blood Moon menatap langit berbintang yang tak berujung, dan ada kegembiraan yang kuat di matanya. Dengan beberapa jejak samar api suci di tubuhnya, dia sepertinya tahu sesuatu. Telapak tangannya tiba-tiba sedikit, dan nyala api hitam gelap, menyembur keluar dari tubuh, tiba-tiba menghadap tak berujung posisi kekosongan meledak. Tampaknya semua pengendali Saint Flame dapat dengan jelas merasakan hubungan yang lemah antara Saint Flame dan kuali Dewa Api. Jalan ke-33, berubah menjadi api iblis yang menghancurkan surga. Di wilayah api tak berujung, pertemuan selesai, 4 wanita dan yang lainnya dipisahkan, dan mereka duduk di kamar kerja mereka sendiri untuk meditasi. Nyala api suci di Cailin tiba-tiba memiliki gerakan aneh, yang sepertinya berasal dari semacam jiwa api suci panggilan dari kedalaman. Apakah kamu sudah menemukan kuali Dewa Api? Sepertinya kekuatan 10 warnaku harus segera direalisasikan. Tangan batu giok terangkat, dan nyala api hijau pucat, seperti anak kecil yang ingin kembali ke rumah, menyapu kehampaan dan menghilang dari pandangan. Jalan 30 detik, Xian Feng Tianyan. Xiao Yan, orang itu sangat cepat. Sosok bayangan dengan santai mengetuk, dan bayangan naga api biru tinta menyembur keluar dari udara tipis, menghilang di depannya seperti meteor di dekat bulan. Orang ini adalah Chang Yue. Setelah dunia abadi hampir hancur, api suci ini juga jatuh ke tangannya. Hari ini, dia masih dalam perjalanan ke dunia hantu untuk menemukan Xiao Mu dan 10 istana Yama. Jalan ke-31, Xuan Leiyan dari reruntuhan yang kembali. Aku tidak percaya bahwa selain Raja Suci, masih ada orang kuat yang dapat menemukan kuali Dewa Api. Di tempat suci Buddhis yang disebut Kuil Daleyin di dunia Buddhis, seorang biksu yang terbungkus kekuatan guntur tersenyum dan menggulung telapak tangannya. Patung Buddha emas yang dibentuk oleh api emas dan perak cerah membentang waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, tersapu ke beberapa misteri tempat. Kursus ke-30, Nyala Hidup dan Mati. Api ini awalnya dikendalikan oleh hakim hidup dan mati di neraka, tetapi setelah banyak pembangkit tenaga listrik di dunia neraka dihancurkan oleh Xiao Yan, nyala api ini dan segel reinkarnasi Xiao Lingshan juga jatuh ke tangan Mu Yingying. Nyala api dua warna hitam dan putih mencerminkan seorang wanita yang pendiam, dan langkah lotus terbuka sedikit dan tiba-tiba menghilang. Jalan ke-29, Mencari Jin Baoyan. Kekuatan ayah. Di pegunungan yang damai di dunia manusia, di benua Yunxia, seorang gadis muda kurus duduk dengan tenang di pegunungan. Ada ular 9 warna dan tikus putih perak kecil di sekelilingnya. Keduanya seperti anak-anak umumnya menyenangkan dan sangat bahagia. Setelah beberapa saat, wanita itu mengangkat tangannya sedikit, dan tikus putih perak tiba-tiba meraung ke langit, dan bayangan tikus energi yang terdiri dari api putih perak tertinggal di sini. Sepertinya perang yang sebenarnya akan segera dimulai. Aku harus kembali dan menonton. Cara ke-28, 8 Desolates Glaze Fire. Salah satu tempat aneh di dunia manusia, inti dari 4 lautan dan 8 tandus. Pada saat ini, ada menara kuning kecil yang penuh dengan larangan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan tampaknya ada seorang pria kekar di menara yang mundur. Seseorang memotivasi kuali Dewa Api. Apakah malapetaka akan datang? Saat berbicara, nyala api misterius meledak dari menara berwarna mawar, tersapu menuju tanah panggilan. Jalan ke-27, Menuntun Jiwa ke Api Jahat. Sumber perubahan sebenarnya berasal dari inti domain jiwa li alam hantu. Pada saat ini, ada 11 sosok dengan semangat tinggi yang berdiri di sini,
dan pemimpin mereka bahkan lebih akrab dengan Xiaoyan. Kecepatan pertumbuhan Xiaoyan membuat kita yang abadi merasa malu. Api gelap di telapak tangan Xiaomu berdenyut perlahan, seolah-olah dia telah menerima panggilan besar. Xiaomu, Xiao Zifan, dan bahkan Yama dari 10 aula, semua berkumpul di dunia hantu saat ini, menjaga pintu masuk ke dunia bawah. Ada perlindungan Raja Petir di sini, dan orang biasa tidak dapat mengetahui persisnya lokasi. Jalan ke-26, Api Peri Roh Murni. Di kuil kolam giok, seluruh tubuh Anggun dan Anggun Yaoling, yang diam-diam duduk di pengasingan di kolam giok, tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan senyum tak berdaya tergantung di pipinya. Xiaoyan, tidak lama sebelum kita berpisah, dan kamu telah mencapai level ini. Saat berbicara, platform Lotus Virus perlahan naik dan menghilang ke dalam kehampaan. Yao Ling tahu bahwa Xiaoyan, apakah itu bakat atau keberanian, sama sekali bukan sesuatu yang ada di kolam, dan kesenjangan antara keduanya mungkin hanya akan semakin besar di masa depan. Jalan ke-25, Pluto Flame. Ini adalah dunia yang redup, tidak ada jejak cahaya di dunia, hanya ada napas dingin dan kematian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, tiba-tiba ada cairan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi di dunia, dan ternyata membentuk singgasana gelap dari udara tipis di dunia gelap. Tidak ada apapun di singgasana, hanya jaket ganas yang bergoyang, yang tampaknya memiliki beberapa napas baik dan jahat berkedip. Yan Sending telah menemukan pemilik baru, apakah ini ujian? Dari induksi, tampaknya keturunan klan Xiao telah bernafas. Hanya saja pria yang bersembunyi di kegelapan tidak terlalu takut pada kekuatan luar biasa Yan Sending. Mengapa? Beri dia jimat seperti itu. Meskipun orang itu tidak muncul pada awalnya, tetapi dari banyak jejak, jelas bahwa dia diam-diam mencegah Raja Suci mengambil kendali atas benda ini. Apa maksud dari tujuannya? Siapa identitas aslinya? Sebuah suara samar jatuh dari tahta, dan suara bersahaja itu dipenuhi dengan fluktuasi kuat yang bersaing dengan langit dan bumi. Siapa lagi selain Raja tertinggi dunia bawah yang misterius dan tak terduga, Pluto. Pluto, Dakian dan banyak kekuatan di luar domain telah diam-diam menjelajahi dunia bawah. Tampaknya mereka telah menemukan cara untuk melawan kekuatan dunia bawah. Jika ini terus berlanjut, begitu pintu masuk dibuka, saya khawatir dunia bawah akan diekspos ke publik cepat atau lambat. Kami berterima kasih atas bantuan selama bertahun-tahun. Tidak perlu mengambil seluruh dunia bawah untuk kita, itu tidak sepadan. Saat berbicara, tiba-tiba ada sosok hantu berkelap-kelip di sekitar tahta yang megah, dan suara sosok itu serius, tetapi samar-samar mengungkapkan gelombang kejahatan yang ekstrim. Fluktuasi kekuatan semacam itu seperti kekuatan iblis di Xiaoyan. Segel itu belum dirilis. Menghadapi kata-kata bagus dari suara seperti itu untuk dibujuk, pria di atas tahta itu tertawa kecil, dan alih-alih menanggapi secara langsung, dia menoleh dan bertanya. Sepertinya dia menggunakan tindakannya untuk membuat pendiriannya tak terbatas. Kekuatan menjadi dekat dengan Tuhan tidak begitu mudah untuk dipecahkan. Meskipun saya telah menemukan beberapa solusi yang lemah selama bertahun-tahun, saya samar-samar dapat merasakan bahwa segel itu tidak benar. Saya khawatir bahwa setelah segel itu dilepaskan, saya khawatir itu akan benar-benar mengarahkan orang-orang di balik layar. Orang-orang itu berkerumun, tidak diragukan lagi benar-benar jalan buntu. Orang jahat di samping tahta menggelengkan kepalanya sedikit, jelas, segel telah mengganggu mereka untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya dihancurkan. Dan dia memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, bahkan jika ada beberapa metode yang layak sekarang, dia masih tidak berani melakukannya sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah bagian terakhir dari surga, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam memecahkan segel, dan biayanya terlalu besar. Kumpulkan malaikat jatuh, dewa kematian, dan jenderal dunia bawah. Begitu pintu masuk ke dunia bawah terbuka, dunia bawah akan diserang oleh kekuatan lain. Pada saat itu, saya khawatir ini akan menjadi pertempuran kematian yang sesungguhnya, antara kita dan kekuatan besar lainnya. Dengan kerajaan malaikat, jantung dari pusat dunia manusia dan dunia luar, mereka tidak akan pernah bangun lagi. Lagi pula, begitu orang-orang tua dan abadi itu bangun, pola dunia ini tiba-tiba akan menjalani bumi, mengguncang perubahan. Pria di atas tahta itu mencibir, tetapi matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan. Jika memungkinkan,
dia secara alami berharap untuk melakukan pertempuran berdarah dengan orang-orang kuat yang telah disegel dan tidur sendiri. Pertempuran semacam itu yang mengguncang dunia hanya bisa membuatnya habis-habisan dan membiarkan dia mendapatkan kembali kendali luar biasa yang dia miliki, kontrol kekuatan ilahi. Aku telah merepotkanmu terlalu banyak selama bertahun-tahun. Jika perang dimulai, kami pasti tidak akan menyeretmu ke bawah. Lagi pula, untuk menghindari penyelidikan mereka tahun ini, dunia bawah telah menderita cukup banyak kerugian. Tampaknya setelah berpikir sejenak, orang jahat itu menggertakkan giginya dan berbicara, dan dia juga tahu bahwa begitu perang pecah, jika Hades tidak berhenti, saya khawatir hanya akan ada akhir yang suram dan tragis. Meskipun kekuatan Pluto telah mencapai puncak dunia ini, bagaimana dia bisa menghadapi banyak Seon pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri? Tubuh yang telah tidur selama ribuan tahun telah lama melupakan perasaan hidup dan mati yang bertarung di antara pertempuran. Aku tidak memiliki keagungan bertarung melawan dewa perang. Daripada melarikan diri seperti ini, lebih baik bertarung di daerah terpencil. Jika mereka berani datang, mereka akan memulai pertempuran para dewa di sini. Dengan suara polos, ada arogansi dan penghinaan yang mendominasi bagi dunia. Pluto, terima kasih. Mendengar suara menderu seperti itu, mata pria yang bercokol di atas takhta itu tiba-tiba menjadi basah, dan bahkan kekuatan roh jahat di tubuhnya menjadi mendidih untuk sementara waktu. Sekali waktu, mereka diburu dengan menyedihkan seperti anjing yang berduka. Di antara pusat kekuatan puncak dunia 1000 besar, tidak ada yang berani mengulurkan tangan. Begitu mereka memilih untuk mengulurkan tangan, semua yang menunggu mereka adalah permainan dan di sana di bawah situasi kematian yang tak terhindarkan, pria di depannya lah yang, dengan kekuatannya sendiri, menyeberangi laut dan menyelamatkan mereka dari ambang kehancuran. Kebaikan seperti ini, dia tidak akan pernah melupakannya. Raungan sengit bergema di seluruh dunia gelap, perasaan kesepian dan dingin tak terhitung kali lebih menakutkan daripada neraka Shenluo di dunia neraka. Jalan 24, wajah hantu dan peradangan jiwa. Tubuh Xiaoyan melonjak, dan api hantu biru memenuhi pola di depannya. Sebuah kekuatan samar perlahan menyeret Xiaoyan dan terus bergerak maju. Pola suci di atas posisi itu juga mulai berkedip, dan sepertinya ada wave napas memanggil kekuatan lemah di Yanshen Cauldron. Yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah bahwa garis-garis ini perlahan terisi. Adapun gambar-gambar di mana para penguasa api suci berada, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Panggilan api. Tampaknya kuali Dewa Api perlu mengumpulkan semua api suci ini untuk mereproduksi dunia. Namun, karena semakin banyak aura api suci mengalir ke Wanzang Sending, seluruh gambar Yan Sending terungkap sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan, ada kekuatan samar yang menunggu Xiaoyan. Jalur 23, biru tenang dan 10.000 api dingin. Neraka dunia iblis. Perjalanan ke laut reinkarnasi bukanlah masalah sepele. Kita yang bereinkarnasi adalah yang pertama menanggung beban, dan kita harus pergi. Namun, untuk menjaga dari serangan diam-diam dari luar domain, masih perlu mendistribusikan kekuatan secara merata. Su Sueying berbicara perlahan dengan sekelompok pejabat senior yang baru diangkat dari alam iblis, nada suaranya serius. Yah, aku tahu, bahkan jika kamu berusaha sangat keras, kamu masih belum bisa menyusulnya. Segera, peri medis kecil itu merasakan perubahan indah dari api suci di sekitar Su Sueying, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su Sueying mengatupkan gigi peraknya dengan ringan, dan nyala api cian yang sangat dingin naik dari tubuhnya seolah dipanggil, dan melayang ke kejauhan. Melihat Shen Yan Binghua yang jauh, hati Su Sueying juga tersenyum bahagia. Pada awalnya, dia salah paham dengan Xiaoyan, dan berulang kali berperilaku sangat kasar kepada Xiaoyan, bahkan dalam retrospeksi, itu adalah semacam pengisian yang memalukan hatiku. Tapi sekarang mereka semua telah tumbuh dewasa, pertempuran mereka tidak hanya untuk dunia iblis, tetapi juga untuk Xiaoyan dan bahkan Daqian. Bahkan jika mereka hanya mampu melakukan yang terbaik. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong, mereka telah dibantu oleh Xiaoyan berkali-kali, dan sekarang mereka secara alami ingin memberikan umpan balik. Api suci 20 detik, api es halus. Mu Yingying di wilayah api tanpa akhir, telapak tangannya perlahan melonjak, dan bayangan cahaya meraung lagi, melompat ke langit tanpa akhir, diam-diam bergumam di dalam hatinya, berdoa dalam hati untuk Xiaoyan dan wilayah api tanpa akhir. Api suci ke-21, Lautan Api Darah. Di wilayah api tak berujung, Yan Qi,
yang sibuk dengan urusannya sendiri, merasakan fluktuasi memancar dari kedalaman tubuhnya. Seperti Mu Yingying, dia bergoyang dengan santai, membiarkan api suci muncul dari tubuhnya, dan api merah menyala, menjadi api berdarah itu berubah menjadi sungai panas yang bergerak, melintasi batasan ruang dan waktu, dan perlahan-lahan pergi dari sini. Api suci ke-20, api asap dingin. Luo Menglan, yang berada di dunia hantu, memandang Seng Yan yang berada di luar kendalinya dan tiba-tiba bergerak, dan tersenyum dan membiarkannya menghilang. Orang ini Xiao Yan membuat kami muncul di alam api tanpa akhir, dan kemudian diam-diam memindahkan kami semua ke alam hantu. Saya khawatir ini akan membingungkan publik. Garis keturunan terakhir ini dan kebencian tak berujung itu akan membuat mereka yang berada di belakang layar akan membayar mahal cepat atau lambat. Api suci ke-8, 9 api yang dalam. Di domain api tak berujung, Suner, yang sibuk mengumpulkan dan memilah-milah situasi di Dakian, menjadi gelisah bersama dengan gelang senjata ilahi dan api suci di tubuhnya. Sedikit kejutan pertama kali bocor dari wajah lembut Suner, tetapi setelah beberapa saat, dia dikejutkan oleh kekuatan api suci. Berubah menjadi sentuhan kebahagiaan, kekuatan gagak emas perlahan melayang keluar dari seluruh tubuh. Dia secara alami percaya bahwa kakaknya Xiao Yan, baik di benua Doqi atau dunia 1000 besar, akan mencapai posisi tertinggi itu cepat atau lambat. Tidak pernah ada keraguan tentang ini. Api suci ke-7, 10.000 bunga. Yun Yun merasakan bisikan api suci di tubuhnya, dan dia mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan bunga api putih naik. Tiba-tiba, dalam hari-hari yang singkat ini, dalam kehampaan tak berujung dari wilayah api tak berujung, ada aura api suci yang tak terhitung jumlahnya melonjak maju dan mundur satu demi satu, membuat banyak pembangkit tenaga listrik yang menghuninya sedikit terkejut, begitu banyak orang. Api dan ombak yang dilepaskan tanpa terlihat menyentuh hati yang kuat di sini sepanjang waktu. Kuali Dewa Api, penguasa Zushen, dan 2 objek ilahi tertinggi, akhirnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan langit dan bumi. Semoga yang terburuk tidak terjadi. Pada saat ini, Yao Ji, yang telah bersembunyi di wilayah api yang tak berujung, tidak bisa menahan senyum yang memuaskan. Ketika hal laut reinkarnasi benar-benar berakhir, itu akan menjadi medan perang terakhir. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi saat yang benar-benar menentukan hidup dan mati. Api suci ke-6, 9 surga membunuh Dewa Yan. Apakah api suci memanggil? Api merah keemasan melayang di mana-mana di jurang yang gelap, dan suara samar tiba-tiba keluar dari jurang. Dengan transmisi suara seperti itu, beberapa bayangan gesit di jurang segera memfokuskan mata mereka pada tempat tertentu di jurang. Di mana ada api merah keemasan yang tak berujung, sosok kurus melangkah ke dalam kehampaan, perlahan berjalan perlahan, seluruh dunia memucat pada saat berjalan. Ini adalah pusat dunia manusia, Yuan 10.000 kesengsaraan, dan juga merupakan tempat terbaik bagi banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di pusat dunia manusia untuk melatih keterampilan bertarung pada hari kerja. Penguasa alam, dengan fluktuasi seperti itu, mungkinkah gerakan yang dibuat oleh keturunan klan Xiao? Bayangan lain saling memandang, suara serak mereka bergema di dunia ini, dan niat membunuhnya kuat. Tuan dunia, yang besar itu buruk. Banyak pembangkit tenaga listrik yang kami kirim ke dunia luar hampir musnah, dan bahkan ada banyak tentara jahat yang menyertai mereka. Sekarang mereka mengepung Dakiangong dan banyak kekuatan lainnya. Saya khawatir serangan balik di luar wilayah telah sepenuhnya dimulai. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada beberapa bayangan hitam yang muncul di jurang, dengan ekspresi panik. Betapa banyak sampah. Tapi, bagaimana jika kuali Dewa Api ini diberikan kepadamu? Ngomong-ngomong, benda ini akan ada di sakuku cepat atau lambat. Suara itu jatuh, dan api merah keemasan menyapu keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bila api dengan panjang penuh 1000 meter, dan menghilang di sini. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sibuk. Nyala api ini, apakah api itu dikendalikan oleh yang disebut penguasa dunia manusia? Melihat pola suci ini berdetak, hati Xiao Yan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah nyala api yang paling putus asa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa yang disebut Master dunia manusia akan sangat bangga. Api suci kelima, api relik body. Pola budak emas gelap di tubuh Xiao Yan perlahan naik dan dengan cepat mengalir ke dalamnya. Api suci keempat, api pemulihan berwarna-warni. Ketika tubuh Xiao Yan hampir tumpang tindih dengan kuali ilahi dan naik ke atas, ekspresi Xiao Yan menjadi serius lagi.
Kerajaan Malaikat, pusat dunia manusia, dua negara adidaya ini mengendalikan hampir semua yang ada di dunia saat ini. Tekanan yang sangat besar seperti jurang yang menekan hati Xiaoyan, dan tekanannya sangat meningkat. Jauh, yang disebut Kerajaan Malaikat. Ada tanah yang luas dan subur di sini, dan ada banyak bangunan di tanah itu, yang semuanya mengungkapkan suasana kuno yang elegan dan mulia. Bahkan di tanah ini, bangunan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas awan bahkan lebih mempesona. Sepintas, tempat ini seperti tempat suci terbersih dan paling murni di dunia, bebas dari polusi duniawi. Seluruh dunia murni, dan bahkan udara mengandung sentuhan ringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat orang merasa bahagia. Di tanah kuno ini, di inti awan tak berujung, ada 3 bangunan kota terlarang kuno yang megah menjulang. Melangkah ke tempat ini, itu seperti manusia yang tiba-tiba masuk ke tempat tinggal rumah dewa, dan napas menahan diri muncul. Di bawah ini adalah kota suci para malaikat, di mana banyak malaikat kuat tinggal dan hidup. Awan di langit adalah tempat tinggal keluarga kerajaan para malaikat dan makhluk luar biasa yang berada di atas segalanya. Pada saat ini, di atas awan di langit, salah satu dari 3 kota terlarang, Istana Dewa Pembantaian. Area Slattering Divine Palace sangat besar, dan bangunan di dalamnya sangat indah. Ada banyak taman, manor, mansion, dan istana. Tanaman yang dapat dilihat di mana-mana di Divine Palace tidak bernoda, seolah-olah mereka memilikinya, meninggalkan dunia dan memasuki dunia baru. Aku ingin bertemu dengan Slater Priest. Keheningan yang begitu indah tiba-tiba benar-benar pecah oleh suara dingin. Jenny, kamu adalah malaikat agung yang ditunjuk secara pribadi oleh Slater Priest. Kamu harus lebih dewasa dan stabil, jika tidak, bagaimana kamu bisa memimpin keluarga malaikat kami untuk melanjutkan kejayaannya? Bayangan malaikat yang bermandikan kekuatan seputih salju datang ke arahnya, dan yang terakhir berbicara dengan suara bernada tinggi yang hampir menegur. Andi, kamu dan aku sama-sama malaikat utama, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Baginda dan yang lainnya baru saja membawa kembali dewa jahat keempat, mengapa mereka pergi dari sini dengan tergesa-gesa? Apakah Anda memerintahkan mereka untuk menghadapi sosok anggun ini? Jenny tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya, dan langsung memarahi. Seluruh pasukan dunia iblis dimusnahkan. Ini adalah berita yang baru saja dia dapatkan. Apa itu? Api penyembuhan berwarna-warni. Dan tepat ketika keduanya hendak berbicara, di kedalaman 3 kuil, sebenarnya ada cahaya 7 warna yang runtuh menjadi sungai energi yang panjang, dengan cepat menghilang di sini. Seseorang memanggil kuali Dewa Api. Pada saat ini, ada ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah cantik kedua malaikat itu. Ada lebih banyak kekhawatiran di pipi Jenny, seolah-olah dia tidak tahu banyak tentang kuali Dewa Api, tetapi di wajah Andi, ada lebih banyak kemarahan, dan sentuhan kegelisahan dari lubuk jiwanya. Masalah ini sangat penting dan harus dilaporkan kepada Lord Slater Angel sesegera mungkin. Pada saat ini, wajah Andi dingin, dan kegelisahan di hatinya seperti benih, perlahan-lahan berakar dan bertunas. Flame God Cauldron muncul di dunia, dengan sifat keturunan itu, aku khawatir akan ada pembalasan yang nyata segera. Bagaimanapun, apa yang terjadi di kerajaan malaikat saat itu terlalu banyak merusak klan Xiao. Bahkan api suci tertinggi dari keluarga malaikat merasakan panggilan itu. Melihat pola suci itu mulai berdetak, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Api suci ketiga, api reinkarnasi surga. Tubuh Xiaoyan bergetar untuk beberapa saat, dan langsung mengalir ke dalamnya. Api suci kedua, Hongmeng Jin Suanyan. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mencapai langkah terakhir. Karena di kuali Dewa Api, pada saat ini, hanya garis gelap terakhir yang belum terisi. Perasaan kaget dan takut melanda hatiku. Raja Suci, tanggapi panggilan Sending. Melihat pemandangan di depannya, Xiaoyan sebenarnya perlahan menutup matanya. Ketegangan langka menyapu hatinya. Jika kekuatan Raja Suci dapat dipanggil, itu akan cukup untuk membangunkan kuali Dewa Api sepenuhnya. Yang paling penting adalah menggunakan kekuatan jiwa untuk menunggu kesempatan untuk memata-matai urusan tersembunyi dari Raja Suci. Itu masih area dunia bawah. Pada saat ini, di kehampaan sempit, di atas beberapa peti mati gelap, tampaknya ada semacam gerakan abnormal yang perlahan bergetar oleh panggilan kuali Dewa Api. Tepat di atas peti mati,
ada tiba-tiba jejak kilau perak, berubah menjadi titik cahaya, dan tersapu ke kejauhan. Bahkan titik cahaya yang sangat kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya dengan mudah dilampaui oleh keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Hanya saja kekuatan mengerikan seperti itu tampaknya ditekan dan disegel oleh sesuatu, dan itu tidak dapat melepaskan fluktuasi yang terlalu keras. Ledakan, pola suci terakhir memenuhi harapan. Di bawah doa Xiaoyan, api putih perak tiba-tiba memenuhi pola terakhir sepenuhnya. Dalam sekejap, seluruh Wanzang Divine Cauldron menjadi panas, dan nyala api meledak seperti letusan gunung berapi. Pola suci yang tak terhitung jumlahnya mendidih di atasnya, seolah-olah menyalakan Flame Divine Cauldron, membuat kekuatannya yang telah diam selama bertahun-tahun, sekali lagi kembali ke dunia seribu besar. Itu hanya membuat Xiaoyan sedikit bingung. Kembalinya nafas api Raja Suci, dengan kekuatan jiwa yang mencapai langit di wilayahnya sendiri, dia tidak merasakan perubahan apapun. Tampaknya yang terakhir adalah mengandalkan cincin api kaisar di sekelilingnya dan gerakan abnormal yang disebabkan oleh penguasa para dewa. Kuali Dewa Api muncul di dunia, dan reinkarnasinya longgar. Laut reinkarnasi, saatnya bangun. Desahan samar muncul di antara langit dan bumi, dan kemudian seberkas cahaya yang berisi 35 pola suci yang indah tiba-tiba menerobos belenggu dunia ini, seperti seberkas cahaya yang menembus langit, menembus belenggu lapisan kekosongan, dan tiba-tiba jatuh ke lautan reinkarnasi. Tampaknya kuali Dewa Api baru saja bangun dan mendapatkan kembali kekuatannya, ternyata menjadi jejak membantu banyak reinkarnasi di lautan reinkarnasi untuk mempercepat kebangkitan reinkarnasi. Tunggu, sepertinya itu tidak benar. Hanya ada 35 lubang pola suci di sekitar 7 dunia artefak ilahi Flame God Cauldron. Api suci ke-14 hilang, dan itu hanya diisi oleh api Xiaoyi. Mungkinkah yang disebut api suci pertama tidak berada di peringkat ini? Tapi yang disebut kuali Dewa Api ini, bukankah itu kumpulan dari semua benda suci yang diubah oleh api suci? Mengapa tidak ada api suci pertama saja? Xiaoyan bingung untuk sementara waktu, tetapi dia bahkan tidak tahu apa yang disebut api suci nomor 1 di dunia seribu besar itu. Tampaknya catatan apapun tentang api suci pertama benar-benar kosong di area manapun di dunia seribu besar. Bahkan pusat dunia manusia, kerajaan malaikat, dan kekuatan lain yang memiliki jejak berita berharga di awal, itu setelah Perang Dunia Pertama, itu dihancurkan oleh beberapa kekuatan yang tidak diketahui. Perasaan itu, seolah-olah ada semacam makhluk atau kekuatan, mencegah mereka menemukan berita tentang api suci pertama. Tentu saja, Xiaoyan juga berspekulasi bahwa api suci pertama, seperti api kaisar, membutuhkan semua produk setelah fusi api yang berbeda, tetapi sekarang ada hampir 35 api suci lainnya berkumpul, dan tidak ada jejak api suci pertama. Jejak api suci, kesimpulan ini juga sepenuhnya dibatalkan oleh Xiaoyan. Apa yang disebut api suci pertama ini tampaknya telah menjadi misteri yang mengganggu Xiaoyan sekarang. Pengumpulan api suci, surga dan bumi sekarang. Seperti yang diharapkan dari keluarga Xiaoku. Ketika 35 pola api suci berkedip, Wanzang Yanshending bergetar, dan yang tertinggi yang mengguncang surga mungkin membungkuk, menyebabkan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi kaku. Di bawah kekuatan ini, ketidakberartiannya sepucat debu. Namun, ketika saya mengalihkan pandangan saya melihat bahwa kuali Dewa Api menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi ukuran 100 kaki. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan berkedip. Dalam paket sinar cahaya, ada sesosok pria tampan dan tampan, perlahan menginjaknya, dan menatap Xiaoyan dengan senyum yang terlihat seperti anak kecil. Xiaoyan mengangkat kepalanya, mengabaikan keterkejutan di benaknya, tapi matanya tertuju pada alis hantu itu. Di sana, pola yang akrab mulai berdetak perlahan dan keluar. Dengan perasaan akrab seperti itu, tidak perlu dengan sengaja memeriksa atau merasakannya, karena garis di alis pria ini adalah kekuatan unik dari klan Xiao mereka. Pola etnis Xiao, pembangkit tenaga listrik super ini terkait dengan kuali Dewa Api. Mungkinkah seseorang dari klan Xiao mereka? Senior, rasa heran tetap ada di hati Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia mencoba yang terbaik untuk menekan penindasan mematikan di sekitarnya, dan berkata sebentar-sebentar. Saya adalah pemilik kuali Dewa Api, Xiao Tianyuan. Hantu pria itu tersenyum dan terus menatap Xiaoyan, seolah-olah dia sangat puas dengan yang terakhir, tetapi tubuh hantu itu tidak lengkap, dan seluruh orang tampak sedikit mengerikan.
Xiao Tianyuan. Mendengar nama ini, dikombinasikan dengan garis klan di alis yang terakhir, tebakan Xiao Yan menjadi lebih kuat. Hei, tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku adalah orang yang seharusnya tidak ada di dunia. Saya adalah anggota keluarga Xiao. Dengan kata lain, saya khawatir hanya patriark dari semua dinasti yang tahu tentang keberadaan saya. Di antara klan Xiao, selalu ada posisi terpisah yang disebut penatua tertinggi. Sosok tampan ilusi itu tampak tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan beberapa ingatannya yang tersisa. Penatua Taisang, berani bertanya pada senior, kekuatanmu. Xiao Yan secara alami tidak tahu tentang urusan internal klan Xiao di zaman kuno. Kekuatanku melampaui puncak peringkat 9 reinkarnasi sebelum aku jatuh. Pria itu berbicara dengan ringan, tanpa ada perubahan dalam suaranya. Rumah dewa, kelopak mata Xiao Yan berkedut hebat, kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Ini hanya sisa-sisa, saya tidak ingat dengan jelas, tapi jangan terlalu berharap banyak, nak, saya pernah menyerang God of War, adapun hasilnya, saya lupa, saya hanya samar-samar ingat, bahwa dunia ini sepertinya tidak akan ada kediaman dewa, dan alasan spesifiknya, aku tidak bisa menjawabmu sekarang. Waktu terbatas, jadi wajar jika ada sesuatu yang penting untuk ditinggalkan. Sebelum itu, Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun di hati Anda. Pria yang mengaku sebagai penatua tertinggi klan Xiao terkekeh dan berkata, jelas tinggal di sini untuk menunggu yang terakhir. Berani bertanya apa hubungan antara senior dan Raja Suci. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian memilah beberapa informasi yang lebih penting dalam pikirannya. Raja Suci, tubuh orang ini hanyalah nyala api. Dia dipromosikan dari pesawat tingkat rendah. Dia berhati-hati dan tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Bakat dan keberaniannya masih tak tertandingi, telah memberi dia banyak rahmat, begitu banyak orang di puncak dunia memanggilku tuannya. Senior, apakah penguasa Raja Suci? Menguasai. Xiao Yan sedikit terkejut, cincin Kaisar Yan itu, dan Jue yang terbakar. Bagaimana dengan banyak api yang berbeda di benua Dodi? Tiba-tiba, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Yan Ring adalah milikku, dan Burning Jue juga milikku. Adapun pertanyaan terakhirmu, ingatan yang samar-samar tidak lengkap, yang bisa kukatakan hanyalah. Ketika saya mendapatkan saya, kekuatan saya setinggi langit, dan saya berada di atas puncak dunia ini. Ketika saya menyerang God of War, saya tidak tahu mengapa saya jatuh dalam kegelapan. Setelah disebutkan oleh banyak orang kuat di klan, sebelum jatuh, kami menempatkan cincin api kaisar dan api suci yang belum sempurna yang dibentuk oleh aura langit dan bumi dikirim ke pesawat yang lebih rendah. Saya khawatir itu akan diteruskan ke pesawat tempat Anda berada. Dengan suara samar, sepertinya ada beberapa penyesalan yang jarang terjadi. Mendengarkan kata-kata penatua tertinggi di depannya, Xiao Yan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Pesawat tingkat rendah sangat akomodatif, tentu saja tidak sebagus pesawat tingkat atas di dunia 1000 besar, sehingga api muda api suci dapat tersebar di benua Doki, dan dibagi menjadi 22 api yang berbeda, di bawah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cincin Kaisar Yan seharusnya berisi latihan Fen Jue, tetapi itu lapuk dan berkarat seiring berjalannya waktu, dan berubah menjadi fragmen Fen Jue, yang juga jatuh ke beberapa gua di alam bawah, dan kemudian dikumpulkan oleh Yao Lao, dan lain-lain di gua tengah. Ini juga menciptakan Kaisar kuno Tuoshe dan dirimu sendiri, dan Raja Naga Emas menjaga saluran luar angkasa benua Doki. Aku sangat takut untuk melindungi benua Doki di bawah dari masalah. Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan dipenuhi dengan arus hangat, tapi apa alasan pembangkit tenaga listrik ini untuk mengambil tindakan pencegahan? Atau apakah ada eksistensi tertinggi yang mengancam hidup mereka? Keraguan masih membayangi pikiranku. Ternyata ada hal-hal misterius di dalamnya. Tapi junior masih memiliki pertanyaan di hatinya, bagaimana senior jatuh? Apakah ada cara untuk membangkitkan? Xiao Yan merasa lega, tampaknya kebakaran aneh di benua Doki semuanya diam-diam dilakukan oleh kelompok pembangkit tenaga listrik puncak ini. Untuk sementara, mereka berdua marah dan penuh kasih. Adapun Xiao Tianyuan, pembangkit tenaga listrik di atas puncak reinkarnasi, mengapa itu jatuh, meninggalkan jejak kekuatan untuk menjaga kuali Dewa Api? Pemimpin dunia di pusat dunia manusia, atau apakah itu pemimpin dunia luar? Jika pintu seperti itu yang menembus ke langit,
jika dapat dibangkitkan, saya khawatir. Lupakan saja, mungkin itu yang disebut pertempuran para dewa, atau seseorang yang menyelinap, tapi itu jelas bukan penguasa dunia dari dunia manusia dan pemimpin di luar alam. Sejauh menyangkut kekuatan kami semua berada di level yang sama. Adapun kebangkitan, bahkan kekuatan kebangkitan dari kerajaan malaikat tidak bisa dibangkitkan. Dalam ingatanku yang samar, sepertinya aku disegel oleh kekuatan khusus ketika aku jatuh. Xiao Tianyuan menggelengkan kepalanya, ingatannya tentang peristiwa kuno ini sudah sangat kabur. Meninggalkan tempat aneh ini hanya untuk melewati kuali Dewa Api. Kekuatan artefak suci ini sulit bahkan untuk pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak 1000 besar dunia. Semua orang mengatakan bahwa kuali Dewa Api dibuat oleh saya, tetapi saya tidak memiliki kemampuan itu. Aku, Raja Suci dan yang lainnya, tidak lain adalah penjaga kuali Dewa Api. Orang yang membuatnya mungkin benar-benar rumah besar. Ketika kami mendapatkan artefak ini, meskipun ada 35 lubang pola suci di atasnya, tetapi itu tidak lengkap. Selama bertahun-tahun, kami mengumpulkan kekuatan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan baru saja selesai mengumpulkan pola suci, dan membiarkannya lagi. Lepaskan kecemerlangannya. Xiao Tianyuan mencoba yang terbaik untuk mengingat bahwa sepertinya yang terakhir mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan semua yang ada dalam ingatannya. Petik 2. Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu. Bersiaplah, kekuatan yang tersisa tidak dapat membantu Anda terlalu banyak sekarang, saya khawatir itu hanya dapat mencerahkan Anda. Biarkan Anda sepenuhnya mengendalikan alam keempat Feng Jue dan kuali Dewa Api, seperti untuk alam yang terakhir, yang pertama, lapisan lebih dari 1 tingkat kesulitan, saya khawatir itu hanya bisa bergantung pada keberuntungan Anda. Senior tolong lepaskan. Mendengarkan adegan ini, pikiran Xiao Yan juga tiba-tiba berputar, saya takut situasi selanjutnya, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Dunia ini hanya bisa dijaga olehmu. Tubuh Xiao Tianyuan mulai menghilang, lubang hitam tak berujung mengalir keluar, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. 1, 2, 3, ini generasi ke-6. Namun, pada saat yang terakhir memobilisasi kekuatan langit dan bumi, Xiao Yan anehnya menemukan bahwa di belakang orang ini, ada tanda menjulang dari bunga teratai. Bunga teratai dibagi menjadi 6 kelopak, dan setiap bagian berisi misteri yang tak ada habisnya. Aku takut bahkan orang ini sendiri tidak tahu hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Apakah dia benar-benar generasi ke-6 dari pria itu? Sentuhan horor mengalir ke dalam hatinya, tetapi Xiao Yan tidak berbicara, hal semacam ini terlalu kabur dan besar. Ini adalah formasi Dewa Api yang luar biasa, yang akan membantumu mengendalikan kuali Dewa Api dan Feng Jue. Adapun keterampilan bertarung yang menakutkan itu, karena beberapa alasan khusus, itu tidak dapat diberikan kepadamu, jadi kamu hanya dapat menemukannya sendiri. Saat berbicara, seluruh tubuh Xiao Tianyuan berkedip-kedip dengan api menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, dan segera dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam formasi Dewa Api, kuali Dewa Api, yang telah diskalakan seukuran telapak tangan, berdiri diam, seolah-olah mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Ledakan, api cair yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Xiao Yan seperti gelombang energi. Tungkai dan tulang, ranah jiwa, Del terisi dalam sekejap, dan ada kegilaan seperti binatang buas di matanya. Sensasi terbakar yang membakar itu benar-benar membuat seluruh tubuh Xiao Yan tampak terkoyak oleh api. Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan menembus jiwa. Alam keempat Feng Jue, membakar surga, gumaman besar itu bergema, dan tiba-tiba seluruh dunia menjadi sunyi. Api terik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuh Xiao Yan, benar-benar memurnikan dunia. Pada saat ini, kekuatan tekad yang membara dalam tubuh dikombinasikan dengan api suci, tampaknya Xiao Yan telah memasuki dunia yang sangat aneh. Seluruh langit dibakar olehnya, seolah-olah semuanya ada di telapak tangannya. Bakat yang cukup bagus. Klan Xiao, aku akan mempercayakannya padamu. Suara tawa bergema di seluruh dunia, dan napas terakhir dari napas Xiao Tianyuan menghilang sepenuhnya pada saat ini. Selamat kepada leluhur, tidak sampai ranah keempat Burning Jue di tubuh sepenuhnya dikendalikan, Xiao Yan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke tempat Xiao Tianyuan menghilang.
Dia tidak tahu betapa misteriusnya apa yang disebut reinkarnasi dari dunia ke-9, tetapi dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjaga dunia ini dan orang-orang yang dia lihat. Hanya saja dia juga tahu bahwa keberadaan khusus seperti Xiao Tianyuan mungkin jatuh dalam arti sebenarnya, bahkan jika dia menembus jiwa para dewa, dia mungkin tidak dapat membangkitkan yang terakhir. Kekuatannya masih di peringkat reinkarnasi tingkat 8, tetapi dengan kekuatan Fen Jue, Sheng Yan, dan bahkan kuali Dewa Api, Xiao Yan hari ini, di bawah tingkat ke-9, hampir tak terkalahkan. Mengapa sosok dominan yang berdiri di puncak 1000 besar dunia ini mati? Banyak keraguan masih mengganggu Xiao Yan. Karena kuali Dewa Api telah diambil, saatnya untuk kembali ke wilayah api tanpa akhir. Masalah Laut Samsara mungkin sudah terburu-buru. Tidak ada banyak waktu tersisa untukku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar, dan celah yang sangat rumit terbuka di kehampaan, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Setelah kepergian Xiao Yan, bagian dari langit dan bumi ini juga runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah yang terakhir telah menyelesaikan misi terakhirnya dan tenggelam dalam sungai waktu yang panjang. Sepotong surga di luar langit ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Tepat setelah meninggalkan Jedi dan pergi ke kehampaan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Jedi runtuh dalam sekejap. Xiao, Tuan Xiao, tunggu sebentar. Dan tepat ketika Xiao Yan hendak menggerakkan kaki depannya, dalam kehampaan ini, ada bayangan hitam, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan berkata dengan sangat lemah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.